Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat bongko pisang naga. Bongko pisang naga itu bongko pisang yang pewarnanya menggunakan buah naga. Selain menjadikan warna alami, ini juga ada biji-biji buah naganya yang bikin bongko ini semakin cantik loh. Rasanya juga gak kalah enak dan pastinya jadi makin bergizi kan. Ini rasanya manis, gurih dan juga lembut. Kalau pas baru matang emang agak lembek, tapi ntar kalau misalnya didiemin dia akan memadat dengan sendirinya. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya 20 sendok makan tepung beras, kemudian 5 sendok makan tepung tapioka, lalu 2 buah pisang, kemudian setengah butir buah naga, cukup setengah aja ya. Lalu di sini ada santan sebanyak 750 ml. Ini aku santan beli di tukang giling kelapa ya, cuma Rp6.000. Kemudian gula pasir, di sini aku pakai 100 gram, tapi di resep yang aslinya pakai 150 gram. Balik lagi sesuai selera, tapi menurut aku ini manisnya pas. Dan juga setengah sendok teh garam. Cara buatnya, pertama kita keluarkan dulu buah naganya. Setelah buahnya dikeluarkan, kita bejek-bejek menggunakan sendok aja ya. Kalau misalnya di blender, nanti biji buah naganya akan hilang, akan halus juga. Padahal di sini kan aku pengen bongkonya kan ada biji buah naganya kan. Jadi aku cukup bejek-bejek aja menggunakan sendok sampai teksturnya halus. Nah, ini udah agak halus. Sekarang kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan wajan. Ini belum di atas kompor ya teman-teman. Kita masukkan tepung berasnya, kemudian kita juga masukkan tepung tapiokanya. Lanjut kita beri gula pasirnya, kemudian kita tambahkan garamnya. Lanjut kita masukkan buah naganya. Setelah itu kita masukkan santannya. Kalau misalnya nggak ada santan kental yang seperti ini, kalian bisa beli santan kara 1 atau 2 bungkus, kemudian ditambahkan air. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau misalnya semuanya udah kecampur merata, tidak ada tepung yang kering lagi, kita pindahkan wajannya ke atas kompor. Kemudian kita masak ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan ditungguin sambil diaduk-aduk, soalnya bawahnya lumayan cepet nih madetnya. Kita masak ini sampai padat, sampai airnya surut. Saran dari aku, nanti buah naganya itu betul-betul dihalusin ya teman-teman, soalnya buah naga itu kan teksturnya berair. Nah, bongko aku ada yang buah naganya masih ada yang gelondongan, dia itu agak banyak di bagian yang buah naganya. Tapi yang misalnya nggak kena buah naga, yang buah naganya itu betul-betul halus, dia itu padat teman-teman bongkonya. Soalnya aku mau halusin pakai blender, nanti bijinya malah ikut halus kan. Sedangkan di sini aku pengen bongkonya ada biji-biji buah naganya guys. Nah, ini udah mulai menggumpal ya guys. Kita aduk terus ya guys sampai betul-betul kalis. Asli ini warna aslinya itu cantik banget. Nah, hasilnya seperti ini, udah nggak ada airnya. Sekarang kita matikan kompornya, lalu kita diamkan dulu ya. Sambil menunggu adonannya dingin, aku mau potong-potong dulu buah pisangnya. Setelah buah pisangnya selesai dipotong, aku juga mau ngerapihin daunnya. Aku lap bersih, dan juga misalnya ada daun baru aku bakar dulu di kompor. Tapi sebagian daunnya itu udah lemes ya teman-teman, karena udah dijemur. Jadi daunnya harus dilemesin dulu, bisa dibakar di atas kompor atau dijemur ya teman-teman, supaya saat membungkusnya dia itu daunnya nggak mudah pecah atau robek. Jadi misalnya dikukus nanti nggak bocor juga teman-teman. Nah, ini adonannya udah mulai dingin. Sekarang kita mulai bungkus. Kita ambil adonannya sekitar 1 centong, lalu kita beri pisang di tengahnya, kemudian kita tutup lagi menggunakan adonannya. Setelah itu kita bungkus seperti ini ya. Kita lipat kanan kirinya ke tengah seperti ini. Sisi satunya juga lipat ke tengah seperti ini.
ditekuk ya guys, tekuk ke depan, yang satu ditekuk ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita tusuk menggunakan lidi. Nah, jadinya seperti ini guys. Kalau misalnya mau pakai sabuk juga bisa ya. Caranya hampir sama sih. Kita masukkan adonannya 1 sendok, kemudian kita tambahkan pisangnya, lalu kita tutup lagi menggunakan adonannya. Cara bungkusnya seperti ini. Aku bingung ngejelasinnya, tapi bisa dilihat ya, atau mungkin pasti kalian udah pernah lihat cara bungkus bongkos seperti ini ya, seperti nasi bungkus aja guys. Lalu kita beri sabuk, tinggal kita tusuk menggunakan lidi. Nah, seperti ini jadinya guys. Nah, ini udah pada jadi sebagian. Karena kukusan aku kecil, jadi aku mau kukus dulu setengahnya. Sebelum dikukus, aku rapihin dulu ya supaya pancinya bisa ditutup. Soalnya kukusan aku kukusan mini guys. Kita masukkan bongkonya ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Air bawahnya sudah mendidih. Kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20-25 menit. Nah, ini udah 20 menit. Sekarang aku angkat ya teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman. Nih aku coba buka satu ya. Masya Allah, lihat warnanya cantik banget. Kalau misalnya baru mateng emang agak lembek ya, tapi lama-lama akan memadat sendiri. Nah, ini aku buka setelah sekitar setengah jam ya. Nih, yang bagian ada buah naganya itu agak lembek, agak berair ya teman-teman, tapi bagian lainnya itu padat. Jadi kalau misalnya kalian bikin, buah naganya benar-benar dialusin aja deh biar semuanya padat guys. Ini rasanya enak banget, seperti bongko yang biasanya, cuma ini ada rasa buah naganya dan lebih cantik guys. Lucu banget kan, ada biji-biji buah naganya. Pokoknya kalian harus cobain deh resep ini. Rasanya tuh manis serta rasanya ada gurih-gurihnya dari santannya. Pokoknya enak banget. Sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.